Anda tiba di segmen Sehat di Tengah Pandemi, Saudara. Saya Iriana Mardanus. Bagi Anda yang masih berada di kampung halaman, dalam perjalanan, ataupun yang sudah kembali bekerja, ada baiknya ya untuk terus menjaga kesehatan Anda. Nah, untuk itu kami kembali hadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Kali ini sudah bergabung melalui daring, ada dokter spesialis penyakit THT, Dr. Alvin Reynaldo. Dan usai lebaran, apakah ada gejala-gejala radang tenggorokan atau batuk yang bisa jadi indikasi gejala ringan COVID-19? Saat ini Anda dapat melayangkan pertanyaan langsung melalui telepon interaktif di nomor 0215366500. Dan selanjutnya Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ke akun Instagram @sapa_Indonesia_Kompas TV sehari sebelumnya. Kita akan membacakan pertanyaan melalui Instagram dulu. Kita sapa dulu dokter. Selamat pagi Dokter Alvin. Selamat pagi. Selamat pagi dok. Salam sehat dok. Salam sehat buat semua. Amin, harus sehat terus. Dok, aku langsung bacain dulu pertanyaan dari Instagram ya. Boleh. Ada dari @dwi_king. Dokter, minggu lalu suara saya serak dan jadi parau, lalu saya ke dokter umum dan diberi obat Lameson 8 mg sebanyak 15 tablet. Setelah saya minum, hari Selasa sampai Minggu dengan minum 3 kali sehari, tenggorokan terasa membaik. Tapi ketika hari Minggu, jatah obat sudah habis, suara saya kembali serak, ditambah seperti ada yang mengganjal dok di tenggorokan. Sudah saya beri FG Troses, amoxilin, minum Lohanquo, ini obat alternatif kayaknya ya, selama seminggu ini. Sudah lebih baik tapi masih ada sedikit suara serak dan kesusahan untuk berteriak. Serta seperti ada yang mengganjal, nah ini masih ada yang mengganjal lagi dok di tenggorokan. Sebaiknya minum obat apa ya dok? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ini panjang juga di Dwi King ya. Obatnya sudah banyak tapi pas habis kembali lagi. Iya, memang. Ini bicara memang suara serak ya. Suara serak dan jadi parau. Kalau hitungan dalam waktu 1 minggu, memang kita bisa bilang ada proses peradangan bisa saja di situ. Di pita suaranya. Itu kan dipengaruhi misalnya dari makanannya, pertama istirahatnya juga, apakah banyak kerjaannya, kecapean. Nah itu menyebabkan jadi bisa saja peradangan dia menyebabkan jadi suara parau. Suara parau itu kemudian kalau misalnya sudah diobati dengan obat-obatan seperti itu, anti peradangannya seperti Lameson ya, 8 mg. Terus habis itu ada mengganjal. Nah mengganjal ini sebenarnya banyak versi. Banyak versi ini ya kita lihat dulu mulai dari tenggoroknya, apakah amandelnya juga besar atau tidak gitu ya. Karena kalau amandelnya besar itu juga menyebabkan rasa nggak nyaman. Lalu juga amandel besar juga, lalu ada juga yang namanya adanya kehadiran asam lambung yang naik ke daerah tenggoroknya. Kan asam lambung itu di saluran pencernaan nih. Nah, lalu naiklah ke daerah tenggoroknya itu. Daerah tenggorok itu menyebabkan bisa rasa ganjal. Obat-obat, memang bisa seperti itu. Jadi dengan ulah-ulah makanan yang berminyak, yang goreng-gorengan, masih ngopi, ya, itu terlalu berlemak, berbumbu, makan masih di malam hari, habis itu langsung tidur, itu reflux asam lambungnya, namanya reflux lah, gitu. Nah, jadi tambahlah sakit tenggoroknya. Ya, kalau dibilang begini sih, kalau saya sih tetap saya berikan ada antibiotiknya, lalu ada anti alerginya nanti saya berikan, anti peradangan tetap saya kasih, obat asam lambungnya juga tetap dipakai. Biasanya kalau ada nyerinya juga ya kita kasih kumur deh, kumur buat ngurangi nyerinya itu mas. Itu. Dan memang sebaiknya memang kontrol lebih lanjut dulu karena kita perlu endoskopi juga, endoskopi ke daerah tenggoroknya itu. Endoskopi itu seperti apa dok? Endoskopi masuk ke daerah, jadi kayak endoskopi kurang lebih memakai derajat 70 ya. Masuk lewat tenggoroknya. Seperti dilihat begitu dok ya? Dilihat. Jadi biar lebih clear kita ngelihatnya, terkonfirmasi. Lebih baik sih seperti itu. Itu ya. Obat-obatannya lebih agresif juga nantinya. Oke. Berarti memang kalau masih juga
sudah minum obat beberapa waktu lagi misalkan yakin begitu dengan obat-obat yang sudah diberikan atau obat alternatifnya, ini lebih baik diperiksa dulu karena memang harus dilihat ya dok ya di endoskopi tadi ya? Ya, memang harus seperti itu, Oke oke gitu. oke. Karena obat-obatan itu memang sih kalau menurut saya sih mengurangi ya. Mhm. Cuman kan kalau dilihat ini mungkin masih ada minim lah, sedikit Ya. lah yang perlu ada yang saya tambahkan. Oke, tadi unik ya karena asam lambung naik juga bisa bikin Asam lambung. mengganjal. Heeh. Ya. Oke dokter, semoga ini juga bisa menjawab tadi ya pertanyaan dari Ed Dwi King tadi. Nah selanjutnya ada telepon nih dok dari Pak Bambang di Jakarta. Kita langsung sapa ya dok ya. Pak Bambang, Boleh. selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Ya, Pak selamat Bambang. pagi, Pak Bambang Pak bisa Bambang. diinformasikan dulu usia dan juga berat badannya mungkin? Usia 56, berat badan mungkin antara 78 kilo. Guys. Sekitar 78, usia 56. Boleh langsung nih konsultasi dengan Dokter Alvin. Silakan Pak Bambang. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak Bambang. Iya, saya ini kadang batuk nih, terus kemudian suara agak serak, seolah ada nyangkut di lendir di tenggorokan. Ya. Saya udah minum obat cair tenggorokan. Dan pagi itu kadang-kadang dengan sendirinya keluar dari tenggorokan itu cairan kecil gitu. Nah, dan Ya. itu agak suara bicara agak enak gitu setelah itu. Kenapa tuh, Dok? Ya. Oke, baik. Maaf, Pak. Boleh ya? Boleh, Pak silakan, Bambang Dok. itu sudah berapa lama ya, Pak Bambang? Ya cukup lama sih. Memang saya merokok. Ya. Sudah berapa lama kira-kira ya? Keluhannya sudah berapa lama? Ya berapa bulan ya? Cukup lama. Oh berarti ini sudah beberapa bulan ya Pak Bambang ya, bukan karena kemarin habis Lebaran juga berarti ya? Bukan. Bukan ya, oke siap. Terima kasih banyak Pak Bambang, nanti coba kembali disaksikan, nanti Dokter Oke. Alvin mungkin mencoba untuk menjawab. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih, Dokter Alvin. Terima kasih, Mas. Iya, Pak Bambang. Silakan Dokter Alvin, mungkin analisa singkatnya, kemudian mungkin ada Iya. sarannya juga, rekomendasi. Betul. Jadi ini mengenai batuk terutama di pagi hari itu seperti ada yang nyangkut ini. Itu balik-baliknya lagi memang pertama udah pasti faktor merokoknya. Oke. Ya, itu faktor merokoknya yang aktif mengakibatkan, kan kalau merokok itu udah pasti melalui jalur pernapasan yang ada kan. Betul. Jadi mulai dari rongga mulutnya, tenggoroknya sehingga ke jalur paru-parunya ya, penapasan lah itu ya. Nah itu pasti ada lama-kelamaan tuh ada rasa phlegm di situ. Ditambah kalau misalnya ada faktor alerginya, faktor alergi itu misalnya memang di sekitar kasurnya misalnya itu banyak debunya, ditambah pakai AC ada dinginnya, ya Itu. keluarlah lendir itu. Iya. Nah, lendir itu kan tidak hanya di hidung juga, tapi di tenggorok juga. Jadi terangsang gitu Mas istilahnya, terstimulasi. Nah, terstimulasi. Lalu juga secara yang tadi saya bilang, bisa saja itu ada campuran reflux asam lambungnya. Oke. Kenaikan asam lambung itu karena merokok itu salah satu faktornya juga Mas. Yang menyebabkan menstimulasi penyakit asam lambung ini. Oke. Iya, asam lambung yang naik ke atas, bukan Yang naik ke atas, bukan ya. yang di bawah, bukan yang di Oh, lambungnya, iya. jadi istilahnya. Jadi di atas, naiklah dari saluran pencernaan membanjiri daerah tenggorok atau pita suaranya. Iya. Jadilah dia lendir. Jadi dengan asam lambung yang masuk ke daerah pita suara kan langsung nyambung ke paru-paru tuh. Betul. Kan kayak orang tersedak kan istilahnya ya. Jadi lendirnya masuk, dia ngebatuk. Nah, rasanya dia lebih nyaman. Gitu loh, Mas. Iya. Kalau ada mungkin rekomendasi, kita nggak bicara obat dulu deh. Mungkin dari aktivitas sehari-hari apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang mungkin dok? Nah, kalau bicara tipsnya, sudah pasti nomor 1 merokoknya harus dikurangi kan. Oke. Nomor 2, nah dari segi makanan. Jadi makanan, malam hari deh. Malam hari itu makan terakhir 2 jam sebelum tidur.
Oke, bukan 2-3 makanannya jam apa ya, sebelum Dok, ya? tidur. Iya, biar kenaikan asam lambungnya nggak semakin meningkat Heeh. gitu. Nah, itu buat ngurangin lendir untuk di pagi harinya. Iya Posisi iya iya. tidurnya juga agak tinggi sedikit, agak tinggi lah ya, 2 bantal lah paling nggak. Miring kiri kanan sih boleh saja, Iya. ya. Nah, makan terakhir, nah itu tadi terus masalah yang makanan yang berminyak, Oke, jenis yang terlalu makanan ya? berlemak, Heeh. berbumbu, pokoknya makanan tuh ada kurang lebih dari dalam penelitian itu bisa sampai 17 macam itu, yang mesti Oke. dihindari. Ya dihindari ya, kalau saya sih nggak bisa bilang, waduh stop gitu, nggak lah, Iya iya. paling tidak dikurangi saja Mas, Nanti gitu. dokter disangka Kalau melanggar ngomong. HAM. Iya, Dikurangi yang jadi berminyak-minyak jadi tadi kan. dikurangi, ya Kalau santan, memang. Dok, karena ini kan berkaitan juga dengan habis lebaran nih, kalau santan-santan Ya. kemarin itu ngaruh juga? Nah, kalau santan itu ya ujung-ujungnya kan lebih ke yang berbumbu kan itu kan. Ya. Nah, saya makanya kalau makannya tuh banyak di siang, ya oke lah, tapi tidak berlebihan. Tapi pada saat Oh. malam itu kan dipengaruhi pada saat tidur nantinya. Pada saat tidur nanti baliklah ke ke pagi harinya. Oke oke, baik, Dok. Nah, Berarti yang tadi penting itu. juga yang, menjadi garis bawah 2 jaman lah ya sebelum, Iya, tidur ini 2-3 jam. makan dibatasi begitu ya, jangan setelah makan masih beberapa menit terus tidur gitu ya, ini akan Iya, mempengaruhi iya, juga ya. iya. Baik, Iya. oke, Dok, kita ada penelpon lagi nih, Dok, kebetulan ada, Ibu Norma ya dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ibu Norma, selamat pagi. Selamat pagi dokter. Pagi, Ya, Ibu. selamat pagi Bu Norma. Ibu boleh diinformasikan dulu usia dan juga berat badan nih? Selamat pagi dokter. Iya. Ibu boleh diinformasikan dulu usia dan juga berat badan. Usia saya. Iya, usia saya sudah 67, masuk 68 dokter. Oke. Ah, kemudian, iya dokter, iya. Jadi saya karena orangnya terlalu banyak kegiatan, beraktivitas di dalam seni dan budaya. Kemudian kalau saya makan lombok dokter, biar sedikit leher saya, tenggorok saya itu terasa tertahan, ada lendir dokter. Sudah lama ini, biar saya minum obat, saya sudah bawa ke dokter, masih tetap ada lendir dokter. Iya. Saya sangat menghargai namanya ke dokter itu. Saya tidak pernah minum ramuan sembarang kecuali minum obat hasil dari pemeriksaan dokter rutin. Tetapi masih sering kalau makan lombok atau minyak berlendir leher saya dokter. Oke, Bu Norma. Iya, kadang Mungkin, kayak tersumbat saya ya. punya. Bu Norma, pernapasan. mungkin Dokter Alvin ada yang mau ditanya sedikit? Ya. Iya, Bu Terima Norma kasih kan banyak, makan dokter. ya. Tuhan memberkati. Iya. Iya, Oke. sudah itu kali ya. Bu Norma masih terhubung? Dokter ada yang mau ditanya dulu atau seperti apa? Oke. Iya. Ya, sudah kok, sudah. Iya, saya ini rindu sekali dokter. Oke, baik Bu Norma, sudah kami tangkap pertanyaannya tadi terkait dengan banyak aktivitas, kemudian Ibu juga sudah masuk ke 68 tahun dan ada sepertinya miripnya tadi ya Dok ya, ada seperti slime begitu ya atau Ya. lendir di bagian tenggorokannya tadi sudah Ya. kontrol sebenarnya secara rutin tapi masih ada juga. Mungkin ada analisa dokter? Iya, terima kasih Mas. Iya, makasih Bu Norma. Jadi memang ini saya coba analisa, memang ini kan sudah lama ya. Ya. Sudah lama, nah ini ada rasa tercekiknya nih. Nah Betul. itu yang perlu kita tambahkan lagi. Kita baliknya ke tadi yang awal lagi Mas. Jadi memang dengan makan makanan yang berminyak itu, dengan tidak tertib, dengan tidak kurang disiplin lah istilahnya. Ya, masih makan makanan seperti itu udah pasti mempengaruhi asam lambungnya. Asam lambung lagi Dok ya, iya. Iya, itu klasik juga lah sebenarnya.
Asam lambungnya naik itu membuat memang di sekitar daerah pita suaranya, daerah tenggoroknya itu yang bagian bawah, itu menyebabkan rasa kayak seperti menebal. Oke, tidak hanya slime tapi juga Iya, tercekik tadi ya? iya, iya. Menebalnya bisa juga misalnya amandel yang daerah tenggorok bawahnya itu kan kita amandel itu misalnya ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Ada yang di bawah, namanya kita bicara tonsil lingual ya istilahnya. Nah itu menebal dia. Oh iya. Nah itu ada grade-grade-nya biasanya. Grade-nya itu bisa 1 sampai 3. Nah ini mungkin dengan dia makin menebal, yaitu terus makin dia gasnya makin naik, makinlah ada rasa kecekik itu. Nah itu banyak juga pasien yang memang ya akhirnya sampai seperti, aduh saya rasa tercekik sampai sesak rasanya, sampai panik mereka. Nah, padahal sih mereka secara saturasinya diukur jalur penapasannya sih ya nggak begitu nggak jelek gitu loh istilahnya. Normal-normal saja gitu. Tapi panik kan makin lama makin panik Betul. mereka. Nah, Dok, Makin panik makin sesak gitu. nyambung juga nih Dok, mungkin maaf saya potong sedikit Boleh. sebelum nanti kita ke penelpon berikutnya dan juga pertanyaan Instagram. Ini kan zaman-zaman COVID Omikron ataupun Omikron BA2 begitu ya, yang terakhir tuh banyak juga yang memang mengkonsultasikan atau mengeluhkan terkait dengan tenggorokan. Apakah kemudian asam lambung ini bisa jadi satu komorbid ketika kena COVID Omikron atau Omikron BA2 ini akan memperparah begitu Dok? Ya. Ini juga banyak diperbincangkan nih. Ya. Jadi memang kalau bicara Omikron ya, Omikron itu kan lebih ke gejala flu-nya kan. Flu itu kita bicara nggak hanya pileknya aja ya Mas ya. Jadi bicara batuknya, pileknya gitu ya. Terus sampai memang karena fenomenanya terlalu hebat gitu istilahnya ya. Fenomena di luar naik berita ya. Jadi sebenarnya ini virus flu terus adanya dengan segala informasi yang ada membuat mereka tuh cemas. Oh iya. Itu faktor psikis itu nggak bisa kita pisahkan. Sangat berpengaruh Dok ya? Sangat berpengaruh. Oke. Jadi dengan seperti itu membuatlah ya di luar memang gejala kalau orang flu secara common cold lah ya, common cold secara umum kan pasti kan ada gejala ini Mas. Jadi selain batuk pilek tuh sama gejala malaise, badan nggak enak gitu, itu ada rasa kita bilangnya sore throat. Ya. Sore throat itu rasa ganjal di tenggoroknya. Nah itu kan klasik secara common cold. Tapi karena ditambah ada masalah kecemasan yang berlebihan dengan penyakit ini, takut begini, takut begitu, itu banyak sekali yang akhirnya ditambah dengan obat-obatan ya. Obat-obatannya kan bikin tambah nggak enak lah, bikin naiklah dia asam lambungnya itu. Oke. Sampailah kok tenggorok saya makin begini nih, wah ditambah begini, nggak enak napasnya sesak. Itu sudah jadi kayak lingkaran gitu loh Mas jadinya. Untuk gejala ini ditambah itu. Oke dokter. Berarti faktor psikis tadi juga penting sekali ya, dan jangan sampai penting. asal minum obat, parno dikit begitu langsung minum obat banyak sekali, malah itu nanti menyebabkan asam lambungnya naik ya. Betul. Oke dokter, kita ada penelpon satu lagi, ini ada Pak Gunawan dari Lamongan Jawa Timur ya. Pak Gunawan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Gunawan, bisa diinformasikan dulu usia dan juga berat badan ya kepada Dokter Alvin mungkin. Usia saya 42, berat badan saya 98. Oh iya. Oke, baik. Ada keluhan apa? Ada pertanyaan yang bisa diberikan kepada Dokter Alvin mungkin? Silakan. Gini Dok, saya kan sudah 1 tahun ini kan saya udah berhenti merokok ya. Lah saya kalau sakit itu memang boleh dikatakan dalam setahun itu jarang sakit. Tapi kalau udah sekali sakit tenggorokan, batuk, pilek itu bisa sampai sebulan. Padahal saya untuk multivitamin itu boleh dikatakan saya istilahnya sudah lengkap ya, vitamin C yang dosis tinggi, vitamin D3.
Jadi saya minum secara berbarengan. Memang kalau untuk pola makan, saya apapun saya makan gitu loh, Dok. Nah, kalau udah batuk itu di tenggorokan saya tuh banyak lendir. Oke. Sampai kalau pagi itu istilahnya sangat mengganggu gitu loh. Lendirnya itu sampai kental banget. Baik. Ya. Oh ya, Pak Gunawan juga ini ya, berarti Pak Gunawan penyintas COVID-19 juga ya? Saya ya kemarin satu keluarga tahun 2021 itu yang 2021, bulan oke. 7 itu semuanya kena. Oke, baik. Ini akan langsung dicoba dianalisa juga oleh Dr. Alvin, Pak Gunawan, dan juga mungkin nanti ada rekomendasinya silakan disaksikan kembali. Terima kasih, Pak Gunawan. Ya. Dokter, Makasih. silakan ini kalau bisa saya simpulkan sedikit, batuk, kalau udah batuk ini bisa lebih dari sebulan lamanya ya, padahal vitaminnya rajin, kemudian juga rokok sudah berhenti setahun lalu, dan juga penyintas COVID-19 tahun lalu juga. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mas. Ya Pak Gunawan, ini saya coba analisa. Ini bisa dua hal yang berbeda. Jadi kalau bicara pada saat sakit itu batuk pileknya kok bisa lama. Nah, ini problemnya adalah pertama yang mesti diperhatikan adalah aktivitasnya dulu sehari-hari. Oh, begitu. Nah, kalau misalnya udah batuk pilek, masih kerja juga seperti apa, terus juga maksud saya itu adalah kita mesti naikin imunnya kita, gitu loh. Kalau memang istirahatnya kurang, nah itu batuk pileknya juga susah sembuhnya. Oh iya iya. Kita di luar obat-obatan ya, Ya. di luar obat-obatan ya, cocok atau tidak atau memang tepat atau tidak gitu istilahnya. Tapi kalau memang biasanya, kalau memang sudah seminggu dengan bindeng suaranya, terus misalnya mampet lah sampai ngebatuk, ada lendir dari hidung ke tenggorok, sampai ke tenggoroknya nggak enak, ada lendir terus-terusan, itu bisa ngarahnya juga ke arah infeksi sinus. Oh iya iya. Kan nyambung Mas, pasti. Gitu loh. Terus infeksi sinus, terus kita berikan obat-obatan yang setepat mungkin. Nah, itu ngarahnya ke situ dulu. Jadi diobatinnya mesti dengan istirahat yang cukup, banyak minum air hangat ya, istilahnya ya, kurangin yang es. Obat-obatan itulah pokoknya, obat-obatan antibiotiknya, obat batuk pileknya. Itu bisa lah sebenarnya. Ya. Lalu kalau bicara masalah di luar Pak Gunawan yang batuk pilek, ini kan ada tadi dibilangnya tuh kayak ada kayak slab lagi, nah itu yang tadi saya bilang. Pertama diperhatikan dulu, makannya kan masih bebas-bebas aja tuh, ya kan. Terus dipikirin juga, misalnya kalau sampai tidurnya ngorok, ya, ini ada hubungan sama ngorok nih, tambahannya. Kalau sampai tidurnya ngorok, terus mesti ibaratnya mesti selama tidur malam itu tidurnya agak buka mulut, itu tenggorok tuh nggak enak Mas. Oh oke. Nah tenggorok nggak enak itu menyebabkan kan entah ada rasa keringnya lah, nanti ada kayak slem karena dinginnya itu kan, ya kan, karena dinginnya itu jadi bikin ngeslem. Selain yang faktor-faktor yang tadi kita sebutkan. Oke. Berarti selain memang memeriksakan lagi lebih lanjut ke rumah sakit, tadi diperhatikan juga ya pola-pola hidupnya sehari-hari, kemudian juga ketika sudah merasa ada pilek atau gejala-gejala sudah muncul, langsung istirahat dulu ya dok ya? Iya, itu dulu aja. Jangan ditambah aktivitas dulu begitu ya? Nambah aktivitas dulu. Oke. Dokter, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang juga penasaran untuk ditanyakan juga termasuk oleh saya. Tapi sayang sekali durasi kita juga sudah terbatas sekali. Dr. Alvin Reynaldo, spesialis THT. Begitu, terima kasih banyak dokter pagi ini sudah menjawab beberapa pertanyaan masyarakat dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga juga berguna dan menyehatkan masyarakat. Terima kasih dokter.